Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Maimun Mufaza. Di sini saya akan membicarakan mengenai sesuatu hal yang lagi viral banget dimanapun, mulai dari YouTube, TikTok, Instagram, bahkan media-media sosial lainnya. Ini menurut saya suatu konflik yang seharusnya tidak dipublikasikan dan tidak usah dibahas secara berlarut-larut gitu. Bahkan sedang menjadi pekerjaan wajib bagi mereka netizen yang selalu menganalisis, mengkomentari, mengkritik, dan kadang memberi saran atau tidak. Ya, itu sedang menjadi penganalisisan setiap hari, bahkan every time mereka selalu pantengin terus perkembangan kasus ini. Kalau menurut saya sendiri, secara pribadi, saya menyimpulkan bahwa masalah ini muncul karena adanya rasa kekecewaan dari salah satu pihak kepada pihak lainnya. Nah, kekecewaan ini dia belum mengetahui latar belakangnya dan dia tidak mempunyai landasan kenapa dia kecewa pada hal itu gitu. Tapi dia selalu memunculkan statement-statement yang mana selalu menjadikan kontroversi dan bahkan selalu menggiring opini-opini yang negatif kepada seluruh masyarakat, dan pada akhirnya masyarakat sendiri yang menilai bahwasanya pihak ini itu bukan dia yang dikecewakan, tapi malah justru dia yang menimbulkan opini-opini yang pada akhirnya mengecewakan semua pihak gitu. Dan masyarakat tahulah ya, netizen Indonesia itu pinternya kayak apa. Jadi mau dibohongin, mau diklarifikasi seperti apapun, pasti netizen Indonesia beranggapan kalau udah menganggap salah satu pihak itu salah ya salah. Mau berklarifikasi seperti apapun, semua pihak itu pasti kalah oleh netizen, karena netizen di Indonesia top banget deh, is number one mengenai kalau untuk komen-komen yang seperti itulah, penilaian karakter-karakter konflik yang sedang memanas atau lagi viral di seluruh media sosial. Kalau mengikuti masalah ini berlarut-larut, lama-kelamaan kita itu paham, karena saya sendiri paham bahwasanya kekecewaan dia itu muncul karena dari diri dia sendiri, bukan dari orang lain. Jadi dia itu beranggapan seperti itu karena menurut saya sendiri dia itu dilandasi dengan rasa iri dengki, dan mungkin muncul dari iri dengki itu dia memunculkan atau menggiring opini yang negatif pada pihak lainnya, dan pada akhirnya pihak ini kayak ibaratnya kayak memenangkan. Maksudnya opini yang dia giring mengenai pihak yang ini itu salah, atau bahkan pihak yang lainnya itu dibela oleh banyak kelompok, atau bahkan netizen sendiri itu mengungkapkan bahwasanya pihak ini itu benar, dia yang terzolimi, bukan kamu yang menggiring bukan kamu yang dikecewakan, bahkan kamu yang membuat dia kecewa gitu. Jadi dia itu disebabkan oleh iri dengki yang membuat dia bahkan kayak mempunyai rasa dendam ya. Bahkan ironisnya lagi, banyak suatu hal yang seharusnya tidak dirubah dan pada akhirnya dia rubah secara sepihak, dan banyak sekali mengundang hal negatif bermunculan pada diri dia sendiri. Nah, sekarang kita membicarakan mengenai iri dengki tadi. Ketika kita mempunyai sifat iri dengki, iri pada orang lain, itu seharusnya kita itu berusaha untuk menjadi lebih baik dari dia, bukan malah memunculkan perasaan-perasaan lain yang membuat kita itu jadi malu atau gimana lah. Kalau menurut saya sendiri, iri dengki itu merugikan diri kita sendiri loh, bukan memberuntungkan kita, tapi sangat merugikan bagi diri kita. Dirugikan secara material ya bisa, apalagi secara batin, secara psikis itu ya, itu sangat dirugikan sekali akibat dari sifat iri dengki.
ada bisa menyebabkan balas dendam atau bahkan menyebabkan kita benci kepada orang lain. Sifat benci tanpa ada landasan apapun kan itu sangat merugikan diri kita sendiri gitu. Jadi buat apa kita iri tapi kita nggak mau memperbaiki diri kita sendiri? Seharusnya ketika kita iri, introspeksi pada diri kita sendiri. Apa sih yang membuat kita seperti ini? Apa sih yang membuat kita seperti ini dan tidak seperti dia gitu? Ketika kita ingin mendapatkan apa yang seperti dia dapatkan, berarti kita harus usaha. Nah, usaha itu bukan usaha merebut apa yang sudah didapatkan oleh dia, tapi kita berusaha sendiri untuk bisa mendapatkan apa yang sudah dia dapatkan, seperti itu. Miris aja sih melihat masalah yang seperti ini karena ada rasa iri itu langsung dapat menyebabkan sifat-sifat lainnya kayak seperti rakus atau tamak, terus balas dendam, terus egois itu pasti, dan bahkan nama kita atau nama orang yang mempunyai rasa iri itu bukan lebih baik, malah jadi buruk di pandangan seluruh masyarakat. Masalah itu selalu dipublikasikan. Jadi kalau sudah dipublikasikan, apalagi ini di negara Indonesia, pasti cepet banget nyebarnya ya. Nah, itu kan pasti malulah ketika semua orang menganggap orang itu buruk gitu. Nama baik kalian yang berbuat seperti itu ditaruh di mana gitu. Dan ketika mempunyai suatu masalah, ya bisa lah diselesaikan secara kekeluargaan, secara baik, gak harus berpihak satu pihak dan malah mengundang kontroversi, bukan menyelesaikan suatu masalah. Jadi cuma pesan aja sih untuk kita semua, hilangkanlah rasa iri dengki itu. Ketika kita iri, ya kita harus berusaha untuk bisa menjadi lebih baik gitu. Dan gak usahlah kita iri pada orang lain, toh sejatinya semua manusia mempunyai kekurangan dan kelebihan. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan sesuai dengan porsinya masing-masing. Dan selalu bersyukur apa yang sudah kita dapatkan, apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Belum tentu orang lain mendapatkan apa yang kita dapatkan. Bahkan apa yang kita dapatkan saat ini itu banyak yang mengharapkan gitu. Jadi kita jangan lupa bersyukur dan selalu menikmati apa yang sudah menjadi takdir pemberian Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mungkin itu saja sih, aku cuman pengen menanggapi kasus atau masalah yang saat ini sedang viral banget di media sosial, yang selalu muncul di seluruh beranda, entah itu Facebook, Instagram, TikTok ataupun lainnya. Ya walaupun saya sendiri tidak memakai TikTok, tapi di Instagram itu selalu muncul mengenai berita tersebut dan selalu bermunculan kasus-kasus baru atau statement baru yang salah satu pihak ini dimunculkan atau ide-ide baru, selalu muncul ide-ide baru yang menggiring opini dan membuat netizen itu jadi pekerjaan baru bagi mereka. Jadi pekerjaan netizen di Indonesia itu belum kelar-kelar ya. Udah deh, gitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.